Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? Come back with me with Ustazah Indah. We will learn about English. Now today we're gonna talk about procedure text. Halo anak-anak Ustazah semuanya, apa kabar hari ini? Kembali lagi dengan Ustazah, kita akan belajar bahasa Inggris. Topik kita kali ini adalah tentang text procedure. But before we start our lessons, it's better to start with basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya yang perlu kalian ketahui adalah pengertian dari prosedur. Apa sih itu prosedur? A procedure tells us how to do or make something through a series of steps. Prosedur memberitahu kita bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu melalui tahapan-tahapan atau langkah-langkah. Some examples of procedures are, beberapa contoh dari teks prosedur yaitu recipes atau resep, craft activities atau kegiatan membuat kerajinan tangan, instruction atau manual atau kata petunjuk, ya, misalnya petunjuk menghidupkan mesin cuci, petunjuk untuk membuat internet, dan lain sebagainya. Rules for a game, cara-cara atau peraturan-peraturan dalam permainan. Ya, procedures use verbs or doing words to tell us what to do at the start of each step. Teks prosedur biasanya menggunakan kata kerja atau kata aksi untuk memberitahu kita apa yang harus dilakukan pada setiap tahapan. Nah, the important one, yang paling penting adalah kalian harus tahu karakteristik bahasa dalam teks prosedur. Yang pertama, the first one is using simple present tense. Biasanya teks prosedur itu menggunakan simple present tense. The second one, yang kedua, use adverbial of sequence. Keterangan urutan. Keterangan urutan waktu. Contohnya first, artinya yang pertama, second, yang kedua, third, yang ketiga, for 5 minutes, untuk 5 menit, the last, yang terakhir. Misalnya cara membuat mie instan. First, pertama-tama hidupkan kompor. Yang kedua, second, isi air, pour the water. The third, misalnya masukkan mie, put the noodles. Tunggu dalam 5 menit. Tunggu selama 5 menit. Wait for 5 minutes. And the last, yang terakhir, campurkan penyedap rasa atau bumbu, ya. Ini adalah keterangan urutan. Biasanya dalam teks prosedur itu membutuhkan yang namanya keterangan urutan. Itu penting. Yang ketiga adalah using imperative sentence. Nah, seperti Ustazah bilang tadi, menggunakan kalimat perintah, ya, atau suruhan. Yang terakhir, using size or dose, menggunakan ukuran atau dosis. Contohnya, a half teaspoon of sugar, setengah sendok teh gula. 50 gram cheese, 50 gram keju. 3 tablespoon of salt, 3 sendok makan garam. Nah, kalian harus tahu istilah-istilah kalau kalian ingin membuat teks prosedur tentang membuat masakan. Teaspoon ini artinya adalah sendok teh. Tablespoon artinya sendok makan. Oke ya. Selanjutnya yang harus kalian tahu adalah imperative sentence. Kalimat-kalimat perintah. Yang pertama, pour. Artinya tuangkan. Cut artinya potong. Stir artinya aduk. Slice artinya iris. Peel artinya kupas. Mix artinya campurkan. Oke?
Dan masih banyak lagi. Kalian cari di rumah. Nah, di sini ada 4 pilar, the 4 pillar of procedure. Ada 4 bagian penting dalam teks prosedur. Yang pertama adalah goal or aim, artinya tujuan. Tujuan dari prosedur teks itu. Misalnya, tujuan dari membuat mie instan. Itu kan biasanya judulnya di atas, how to make instant noodles. Bagaimana cara membuat mie instan. Yang kedua adalah steps atau langkah-langkah. Yang ketiga resource artinya bahan atau alat. Dan yang terakhir ada conclusion atau kesimpulan. Nah, coba sekalian perhatikan salah satu contoh prosedur teks, ya, how to make sandwich. How to make sandwich inilah yang dinamakan dengan aim atau goal, artinya tujuan atau title. Judul. Mau buat apa? Biasanya didahului dengan kata how to. Bagaimana cara? How to make instant noodles, how to make fried chicken, dan lain sebagainya. Ya. Ingredients, bahan-bahan. Ya, bisa bahan dan alat. 2 slice of bread. 2 potong atau 2 lembar roti. Cheddar cheese, keju cheddar. Tomato sauce, saus tomat. Mayonnaise, tomatoes, tomat. Lettuce leaf, daun selada. Steps, langkah-langkah. First, nah lihat di sini ada adverbial sequence, urutan, keterangan urutan. First, pertama-tama, place a slice of bread on the plate. Taruhlah, letakkan selembar roti di atas piring. Nah, kata place ini merupakan imperative word, kalimat perintah, yang artinya letakkan atau taruh. Taruhlah selembar roti di atas piring. Second, put the tomato sauce. Yang kedua, tambahkan saus tomat. Put, ini merupakan imperative word, kalimat perintah. Third, yang ketiga, add salad. Tambahkan sayuran. Add merupakan kalimat perintah. Add, tambahkan. Slice tomatoes, irislah tomat. Slice, iris, merupakan kalimat imperatif. Cheddar cheese, mayonnaise, tomato sauce. Irislah tomat, keju cheddar, mayonnaise, dan juga saus tomat. After that, setelah itu, add lettuce leaf. After that ini merupakan adverbial sequence, keterangan urutan. Add artinya tambahkan, merupakan imperative word, kalimat perintah. Tambahkan daun selada. Then, kemudian, put a slice of bread on the top. Lalu, taruhlah atau letakkan selembar roti di atasnya. And finally, dan akhirnya, serve it. Sandwich siap disajikan. Nah, itulah dia salah satu contoh dari teks prosedur sederhana. Nah, selanjutnya kita lanjut ke kuis. Coba buka buku kalian halaman 56 sampai halaman 57. Do task 2 in your book, page 56 to 57. Kerjakan latihan task 2, latihan 2 halaman 56 dan 57. Nah, di sini ada urutan, ya, step-step cara membuat how to make birds happy. Bagaimana cara membuat sarang burung? Ya, ada langkah-langkahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi latihan untuk kalian adalah kalian harus arrange
atau menyusun kalimat-kalimat ini berdasarkan gambar yang ada di halaman sebelumnya. Sesuaikan dengan gambar ini. Yang pertama apa, yang kedua, yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ada 6. A, B, C, D, E, F. Urutan yang pertama adalah apa? Perhatikan imperatif word-nya, kata perintahnya, untuk menebak langkah apa yang pertama. Gunakan kamus jika diperlukan. Use your dictionary if needed. Okay, that's all I can teach you today. I hope you all can understand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.